Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel ini, dan di kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin mengenai Laravel, dan kali ini kita akan membahas mengenai autentikasi. Nah, autentikasi yang akan kita buat adalah autentikasi yang manual, ya, nggak pakai library maksudnya. Jadi autentikasi yang sederhana, sehingga kita nanti bisa paham bagaimana alur dari autentikasi tersebut, ya. Oke, teman-teman. Sebelum dimulai, ini ada satu sponsor dulu. Oke, teman-teman barangkali membutuhkan pembuatan sistem informasi atau memperbaiki bug pada sebuah aplikasi atau setup server atau bimbingan belajar pemrograman web, bisa menghubungi nomor berikut. Oke, terima kasih. Lanjut kita membahas mengenai autentikasi. Pertama, kita siapkan dulu project kita sebelumnya. Sebelumnya saya pakai Visual Studio, ini pakai Sublime. Kita langsung saja running dulu. Ini pakai CMD ya, atau CMDR ini. PHP Artisan Chef. Dan host 8000. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai CRUD pakai Ajax. Nah, di sini ya. Nah, belum masuk sini kita pengennya, kalau pengen masuk sini harusnya itu login dulu gitu ya. Login dulu ya, masuk sini. Oke. Kalau gitu kita siapkan dulu halaman loginnya. Halaman loginnya itu pakai loginnya admin LTE ya. Ini ada contohnya, kita tinggal pakai aja. Ada contohnya di di sini ya, di template admin LTE. Teman-teman kalau udah download bisa cek di sini page example, terus di halaman login. Tarik aja, kita copy aja di sini semuanya, copy. Terus di resource view-nya ini kita bikin satu halaman yang sama, save aja namanya login.blade. Ya, setting warnanya kayak gini. Ini kita ganti judulnya login gini aja. Terus ininya kita ganti juga ya. Ini Ctrl D aja semuanya. Hapus, buka kurung, buka kurung, kurung tutup. Terus kiri-kiri ketik URL, buka kurung, buka tutup, petik. Nah, kayak gini ya. Jadi ini mengarah ke rootnya, langsung nanti masuk URL. Nanti bakal ngarah ke sini, public, plugin, jQuery, dan sebagainya, ini mengarah ke situ. Oke, gampang gitu aja. Terus ini kita save dulu di general controller ya kemarin ya. General controller, wah ini. Oke, sorry, ini tadi betulin warnanya biar kelihatan ya. Oke, lanjut. Kita akan bikin tadi ya login ya. Login blade ini udah kayak gini, udah bener. Nah, kita bikin rootnya, jangan lupa ya. Web.php, rootnya buat loginnya. Ini biarin kayak gini dulu, taruh paling atas. Root get login, nggak paling atas nggak apa-apa, tapi biar apa ya? Biar kelihatan ya. General controller class, kasih login page. Ini aja. Copy. Terus di general controller paling bawah terserah, paling atas juga nggak apa-apa. Login page kayak gini, return view, login, gini ya. Sip. Sekarang kita coba. It's host login. Nah, tampilannya kayak gini ya. Kita sesuaikan dulu sesuai kebutuhan. Kita hapus ini sign up with Facebook sama Google, ini nggak perlu. Save, forgot ini nanti dulu. Save, remember me nggak perlu. Pasti remember. Dikosongin aja kayak gini ya. Save.
tinggal email sama password ya. Ini biarin, nanti terserah sih ya, enggak juga nggak apa-apa. Ininya kosongin aja. Baik. Sip, kayak gini ya. Oke, gini aja dulu, biarin kayak gini. Sekarang tinggal masuk untuk melanjutkan. Ini kita kasih nama, name-nya email, ini name-nya password. Sip, kayak gini. Buttonnya type-nya submit. Sip. Formnya jangan lupa dikasih ID form ya. Terus di script yang paling bawah ini. Nah, ini kita main di sini jQuery-nya ya. Dollar pagar form dot on ya, on submit. Jadi formnya ketika disubmit ngapain? Function jangan lupa dot prevent default. Terus kita serialize ya kayak sebelumnya. Kalau kita cek di apa ya, di indeks ini ya kalau nggak salah. Nah, ini loh caranya ya, pakai ini aja, langsung copy paste di sini. Formnya dimasukin variabel form, URL-nya diganti login ya, biar nanti masuk ke sini web. Nah, ini kan get. Nah, kita kasih post login di sini. Ini copy aja. Ini do login ya, kayak gini ya. Kita coba untuk cek secara manual do login ya. Jadi di general controller kita siapin dulu function namanya do login. Nah, ini terus di sini ya gini aja dulu, save. Metodenya post, URL-nya udah ada. Nah, ini data form serialize, ini nggak usah, save kayak gini ya. Oke, ininya kita ini biar agak cantik ya, dollar form. Jadi ketika disubmit ngapain? Ketika disubmit dollar form, buttonnya kita disable, prop disabled true ya. Nah, kalau udah selesai di sukses ini atau di error, disablednya false kayak gini ya. Oke, sekarang kita coba sini track elemen, jangan lupa 12. Save. Yuk, lama sekali. testing@gmail.com 1345. Sip. Nah, kan ada kesalahan yang hitam. Kesalahannya dia nggak ngirim JSRF. Kirim JSRF dia. Fontnya ini kelihatan pasti. JSRF token mismatch. Ini berarti belum pakai JSRF. Kita taruh di sini aja JSRF. JSRF field. Save. Reload aja. Testing.com 1345, submit, disable, enable. Cek kosongan, nggak ada responnya ya, soalnya di sini belum kita atur responnya. Sekarang kita DD dulu, request all, kita lihat yang dikirim apa aja. Oke, request yang dikirim. Nah, karena ini berhubungan sama user, maka kita perlu membuat database usernya dulu. Caranya ya pakai migration yang kemarin ya.
Kemarin kan kita udah bikin migration user sama gudang kalau nggak salah. Oke. Oke teman-teman, sorry tadi agak kendala. Oke lanjut kita cek dulu database-nya yang tadi tutorial ya. Tutorial. Database-nya kita udah membuat database user, tapi belum ada isinya ya. Database user belum ada isinya, ada email sama password. Oke, ini kita perlu, sorry, belum dibuka lagi nih, habis shutdown. Oke, ini kita masuk ke tadi tutorial, pesan serve. Nah, di sini kita perlu bikin seeder dulu ya. Kita perlu bikin seeder dulu biar nanti tinggal pakai gitu maksudnya. Caranya PHP artisan make seeder user seeder aja ya. Terus kita cari user seeder, Ctrl V ya buat nyari file di Sublime atau Visual Studio Code, Ctrl V. Sebenarnya letaknya di sini database seeder, di sini user seeder ini. Nah, user seeder ini kita akan insert user melalui comment. Jadi kan udah ada modelnya ini user ya, model user kan udah ada. Nah ini kita tinggal insert di sini user create, kita create dua user ya, dua user aja. User pertama emailnya itu user1@email.com, passwordnya bjrybt bcrypt 12345, user 2 sama. Nah kayak gini. Sip. Nah di database seeder ini kita ada call ya, sorry create. Gimana callnya kemarin di Laravel? Oke, ini caranya this call. Ini ada di dokumentasi Laravel ini ya, user seeder nih, user seeder class kayak gini. Ini nggak usah, nggak perlu. Nah ya, jadi kita panggil user seeder di sini. Nanti ini bakal dipanggil oleh. Nah selanjutnya kita tinggal running php artisan db seed kayak gini. Kok sp ya, salah, db seed kayak gini. Oh sorry, ini harusnya app models user create, error ya. Errornya kenapa? Oke, ini ketemu jawaban errornya tadi. Ternyata dia nggak pakai create kalau di seeder ya, tapi pakai insert kayak gini ya. Ini insert multiple. Ini kalau kita running di sini, ini udah saya coba running pertama tadi. Kita coba running. Nah, kalau dilihat dia masuk ke usernya sini. Ya, user 1, passwordnya udah di encrypt, udah di hash maksudnya. Oke, sudah aman. Sekarang kita buka lagi localhost 8000, login. Nah, kayak gini kan. Ini halaman login, kita akan coba untuk cek di general controller. Kan usernya udah ada, sekarang tinggal cek aja. Ceknya gampang sih. User sama dengan user where email request input email first or fail kayak gini ya. Ini udah di first or fail, jadi usernya nanti kalau nggak ketemu nanti hasilnya 404. Terus kita cek lagi, cek password, enggak lagi, if pakai hash ya. Laravel ini ada hash, Laravel hash.
Ini bisa cek lewat sini. Nah, di sini kalau kita cek pakai ini. Nah, pakai ini ya. So, di sini paste aja, tapi hashnya kasih backslash kayak gini ya. Cek, nah gini parameternya. Ini plain text maksudnya password yang asli, maksudnya jadi inputan usernya gitu. Request input password gini ya, kayak gini. Jadi maksudnya yang akan dicek adalah request input password ini dia cocok nggak sama password yang ada di database ini. Ini kan kayak gini, cocok nggak kalau di hash itu. Ini pakai user password. Kalau dia cocok, berarti di sini return response JSON true. Ya. Oh, enggak gini sih. Sebenarnya gini sih. Ini kalau ngecek benar-benar manual, sebenarnya ada satu itu pakai out ya. Sebenarnya pakai out bisa. Kita cek gini dulu aja deh ya. Return response JSON false. Jadi kalau dia gagal false atau 404, kalau dia berhasil true. Oke, kita coba dulu di sini. Kita F12 ya. Cek di sininya. Misalkan user 2 add user 3 ya. User 3 kan nggak ada. Email.com login. Kesalahan. Apa ini? User not found. Oh iya, ini belum di use ya. Use app model user. Ulangi lagi. Ini lagi. Kesalahan 404. Berarti user 3 nggak ada, hasilnya 404. Sekarang user 2, passwordnya di our aja. Returnnya pasti false ya, false. Tapi kalau 1 2 3 4 5, returnnya pasti soalnya passwordnya benar gitu ya. Oke, itu sebenarnya pengecekan sederhananya kayak gitu. Kalau kita ngecek hashingnya itu kayak gitu ya. Nah, tapi biar lebih gampang lagi, Laravel ini ada out ya, yang bisa kita pakai langsung aja di sini out ini. Nah, ini ya, pakai ini. If out atom ini ya, atem ini ya. Apalah bacanya atom ini. Nah, ini untuk ngecek. Jadi ini kita use dulu outnya ini, bawaannya Laravel ini ya. Ini kita use dulu di sini ya. Outnya ini nanti bakal kita pakai. Pakai ini aja. Copy aja ya, ini copy aja. Ini copy aja. Sini ya. Komen. Nah, gini. Jadi if out attempt ini maksudnya kayak gini, kredensial sini. Oke, credentialsnya pakai kayak gini ya, divalidate ya. Ya kita tiru aja dulu ya. Nanti saya jelaskan. Oke. Ini maksudnya email ini required dan tipenya harus email. Jadi kalau tipenya nggak email nanti bakal muncul error. Lalu passwordnya harus keisi kayak gitu ya. Terus sebenarnya ini bisa kayak gini juga sebenarnya. Credentials sama dengan request only email password kayak gini ya. Jadi dia bakal ngecek email password. Bisa kayak gini, bisa juga kayak gini. Kita pakai contohnya dulu aja ya. Terus ini kalau dia berhasil login, intinya if kalau dia berhasil login, dia sessionnya akan dibuat, terus dia harus return response. Kita kan soalnya pakai Ajax JSON kayak gini ya. Nah, kayak gini ya. Sekarang kita coba. Kita coba dulu. Kita coba dulu. Oke, kita coba. Sign in. Ada kesalahan. Masih ada kesalahan. Oh, undefinite variable request. Soalnya ini kita kan pakai helper gini aja ya. Oke, coba lagi sign in. Ada kesalahan lagi.
Dollar request masih ada ya. Oh ini. Oke, kita ulangi lagi. Sign in. Nah, berhasil. Nah, ini kalau berhasil, dia bakal naruh ini session kita. Jadi dia akan kedetek sebagai sudah login. Ya, kelihatan tuh. Nggak kelihatan. Oke, intinya itulah. Intinya dia sessionnya itu udah masuk ke sini. Nah, kalau kita cek lagi nanti dia bakal bisa login. Intinya dia udah login. Sekarang coba kita kasih middleware dulu ya. Ini kan inget dulu, ini kita udah login ya intinya. Udah login, sekarang kita kasih middleware. Ini middleware-nya di web.php. Di root-nya ini kita kasih root group middleware guest. Intinya kalau guest berarti dia nggak boleh login ya. Maksudnya kalau udah login dia nggak bakal bisa masuk sini. Dia bakalan redirect ke halaman rootnya. Ini ya. Ini pasti error hasilnya nanti. Coba kemungkinan error. Kan home not found. Kenapa? Karena kalau guest ini kan kita udah login ya. Udah login. Kalau kita ketik login lagi, dia bakal di redirect ke home. Soalnya kita udah login dan ini dia hanya bisa pakai quest. Kalau kita nggak pakai middleware, kita ketik login lagi kayak gini bisa langsung ya. Jadi ini bisa langsung. Karena kita pakai quest, berarti dia udah kalau udah login dia nggak boleh masuk sini gitu maksudnya. Nah itu buat ngaturnya biar nggak ke redirect ke home, tapi ke garis miring kayak gini, itu kita ngesetnya di app mana ya namanya ya, di http controller apa ya kemarin provider out service provider. Nah ini home-nya ini kita arahkan ke sini ya, ini. Nah kalau kita cek lagi login gini ya, dia bakal diarahkan ke garis miring, nggak lagi ke home ya, ke rootnya. Jadi ini ya kita ganti di sini. Terus dan ini halaman ini kan harusnya udah login. Kalau nggak login nggak boleh masuk sini. Nah ini root sama kayak gini, kayak gini ya. Ini autentikasi sederhana ya. Nanti kalau ada user role, terus user ini hanya bisa masuk halaman ini dan sebagainya, itu pertemuan berikutnya ya. Next itu advance ya. Ini kita masih basic nanti. Bukan advance sih, middle ya. Jadi dia harus login dulu sebelum masuk sini kan karena dia sudah login dia bisa masuk sini. Tapi kalau belum login nggak bisa masuk sini. Nah ini kalau kita root, entah mana tadi. Nah ininya login. Entah redirectnya. Oke kita coba aja ya. Di sini route get logout. Ini kita copy aja biar cepet. Ini logout di general controller kita bikin function logout ya. Terus out logout return redirect login ya. Jadi kalau manggil function logout ini bakal di logout outnya terus langsung di redirect ke halaman login. Kita coba ya logout. Nah ini ini belum pakai titik koma. Nah dia masuk ke halaman login lagi. Kalau kita maksa ke sini dia nggak bisa. Dia bakal root login. Ini perlu kita name-nya login. Ini ada yang beda sama Laravel versi sebelumnya.
root loginnya ini di mana? Nah, ini loh. Ini nggak perlu ini. Ini kita gantikan jadi gini aja. Atau di ininya lah. Di sininya kita kasih name-nya login. Biar nggak error ya. Nah, di redirect ke login. Kalau kita paksa lagi ke sini, nggak bisa dia pasti redirect ke login. Nah, gitu ya. Sekarang kita coba lagi di halaman loginnya ini, di sininya, kalau dia berhasil login, if respon sama dengan true, location.href sama dengan ke URL rootnya. Save kayak gini ya. Atau location.reload. Nah, nanti dia bakal reload ke halaman yang tetap login, tapi dia nggak bisa, jadi langsung dilempar ke garis miring. Oke, kita coba ya. User 1 @email.com 12345 sign in, ya loading, terus balik ke sini. Kalau kita balikkan ke halaman login, dia nggak bisa karena dia bakal langsung. Itu teman-teman untuk cara autentikasi sederhana. Kita lanjut nanti soal data tabel setelah ini ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan kita akan lanjut ke video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.